Memasuki akhir tahun 2023, kami akan rangkum warta berita sepanjang tahun ini yang cukup menyita perhatian publik. Terdapat 3 informasi yang akan kami rangkum untuk Anda dan berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama datang dari proses pembuangan limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut yang dibagi ke dalam 4 tahapan pembuangan. Berita ini menarik perhatian publik karena mendapatkan kecaman dari masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang bertetangga langsung dengan Jepang. Masyarakat sekitar memprotes bahwa pembuangan tersebut dapat merusak ekosistem laut dan berdampak besar bagi generasi mendatang. Namun meski demikian, pembuangan air limbah nuklir PLTN Fukushima telah mendapatkan kajian ilmiah dan analisis dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang menyebut bahwa limbah radioaktif yang telah diolah tersebut telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Selanjutnya, perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO membuang 7.800 ton limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut pada tanggal 24 Agustus hingga 11 September lalu untuk tahap pertama. Kemudian tahap kedua dengan jumlah yang sama pada tanggal 5 hingga 23 Oktober dan tahap ketiga pada tanggal 2 hingga 20 November. Tahap keempat direncanakan akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang dengan total 31.200 ton limbah radioaktif yang dibuang dalam 4 tahapan tersebut. Berita yang kedua terkait kasus kelahiran bayi yang belum dilaporkan di Korea Selatan yang berujung pada aksi penelantaran bayi hingga aksi keji pembunuhan terhadap bayi. Bayi yang lahir dan tidak dilaporkan untuk mendapatkan akta kelahiran berpotensi besar untuk ditelantarkan, dijual secara online, bahkan dibunuh oleh orang tuanya sendiri karena tidak memiliki dokumen yang sah dalam sistem pencatatan sipil oleh negara sehingga sulit untuk terdeteksi. Sistem pelaporan bayi yang hanya dapat dilakukan oleh orang tua bayi dinilai menjadi sumber masalah dalam kasus ini. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan berencana menerapkan aturan baru dalam sistem pelaporan kelahiran bagi fasilitas medis yang diberikan kewenangan untuk melaporkan kelahiran bayi ke pemerintah daerah. Namun hal itu belum terlaksana. Diketahui ada sekitar 600 bayi yang kelahirannya belum dilaporkan di Korea Selatan dan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Dilaporkan pula bahwa dari 540 bayi yang belum teridentifikasi, 23 diantaranya telah dipastikan meninggal dunia. Berita ketiga mengenai gelaran Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan yang menuai banyak kritik dari para pihak karena berlangsung di tengah cuaca panas ekstrim dan kurangnya persiapan hingga infrastruktur yang memadai. Cuaca panas ekstrim di musim panas yang melanda Korea Selatan saat gelaran Jambore Dunia berlangsung membuat sejumlah delegasi negara menarik anggota pramukanya dari gelaran acara tersebut. Pasalnya sekitar 400 peserta dilarikan ke rumah sakit karena terdampak dari cuaca panas ekstrim yang mencapai 35 derajat Celcius. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai di musim panas disinyalir menjadi penyebab utama banyaknya peserta pramuka yang terdampak. Selain itu, ancaman topan Hanun pun mendorong penyelenggara untuk merelokasi para peserta ke beberapa wilayah di Korea Selatan. Menanggapi hal itu, Badan Audit Korea Selatan sedang bersiap untuk memeriksa insiden yang terjadi dalam gelaran Jambore Pramuka Dunia yang digelar di wilayah Semanggem, Provinsi Jeolla Utara. Pemerintah provinsi dicurigai mengambil keuntungan dari gelaran Jambore sebagai sarana untuk mendapatkan proyek-proyek dengan modal berskala besar. Kementerian Kesetaraan Gender dan Kementerian Dalam Negeri pun akan turut diperiksa karena kurangnya kesiapan infrastruktur, manajemen, hingga pengawasan terhadap pertemuan 4 tahunan yang mendatangkan lebih dari 40.000 peserta pramuka dari lebih 150 negara ke Korea Selatan. Demikian rangkuman warta berita sepanjang tahun 2023 ini. Kami harapkan Anda untuk terus mendapatkan informasi terkini dari Korea Selatan bersama kami di KBS World Indonesia. Akhir kata, saya Abdi Azwar Sahib, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat tahun baru 2024 dan sampai jumpa di tahun depan.